Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Fauzi Ridwansyah dengan nomor induk mahasiswa 632000580, yang dimana video ini sebagai bukti pengumpulan tugas pertemuan 5 manajemen keuangan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang manajemen modal kerja. Mohon disimak videonya sampai selesai. Pengertian modal kerja. Kita harus tahu dulu apa sih modal kerja. Nah, modal kerja merupakan investasi dalam harta jangka pendek atau investasi dalam harta lancar atau yang disebut juga dengan current assets. Nah, modal kerja dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu modal kerja kotor dan modal kerja besi. Nah, modal kerja kotor adalah jumlah harta lancar dan modal kerja besi adalah jumlah harta lancar dikurangi jumlah utang lancar. Manajemen modal kerja dapat mengelola harta lancar dan utang lancar agar harta lancar selalu lebih besar daripada utang lancar. Nah, current assets atau harta lancar ini dan current liabilities kedua-duanya merupakan short term financing. Nah, tujuan dari short term financial management ialah untuk mengelola tiap-tiap unsur current assets, inventory, accounts receivable, cash, dan marketable securities. Tujuannya ini untuk mencapai keseimbangan antara profitabilitas dan resiko yang memberikan kontribusi yang positif kepada nilai perusahaan. Konsep modal kerja dibagi menjadi tiga. Yang pertama ini konsep kuantitatif, lalu konsep kualitatif, dan juga konsep fungsional. Nah, konsep kuantitatif dulu ya. Nah, konsep kuantitatif ini memiliki konsep yang menitik beratkan kepada kuantum yang diperlakukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin atau menunjukkan jumlah dana yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Nah, dalam konsep ini menganggap bahwa modal kerja adalah jumlah aktiva lancar atau yang disebut juga gross working capital. Lalu konsep yang kedua ialah konsep kualitatif. Nah, konsep kualitatif ini menitik beratkan kepada kualitas modal kerja. Nah, dalam konsep ini pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap utang jangka pendek, yaitu jumlah aktiva lancar yang berasal dari pinjaman jangka panjang maupun para pemilik perusahaan. Lalu konsep yang ketiga ialah konsep fungsional. Nah, konsep fungsional ini menitik beratkan fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan atau laba dari usaha pokok perusahaan. Lanjut ke jenis modal kerja. Nah, modal kerja ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu modal kerja permanen dan juga modal kerja variabel. Nah, dimulai dari modal kerja permanen, yaitu modal kerja yang selalu harus ada dalam perusahaan agar perusahaan dapat menjalankan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, modal kerja permanen ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ialah modal kerja primer. Nah, modal kerja primer ini ialah modal kerja minimal yang harus ada dalam perusahaan untuk menjamin agar perusahaan tetap bisa beroperasi. Lalu modal kerja permanen yang kedua ialah modal kerja normal. Nah, ini merupakan modal kerja yang harus ada agar perusahaan bisa beroperasi dengan tingkat produksi normal. Lalu jenis modal kerja yang kedua setelah yang permanen tadi ialah modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kegiatan ataupun keadaan lain yang mempengaruhi perusahaan. Nah, modal kerja variabel ini dibagi menjadi tiga macam, yaitu yang pertama modal kerja musiman, modal kerja siklis, dan juga modal kerja darurat. Nah, modal kerja musiman ini merupakan modal kerja yang dibutuhkan untuk mengantisipasi apabila ada fluktuasi kegiatan perusahaan. Misalnya, perusahaan biskuit harus menyediakan modal kerja lebih besar pada saat musim hari raya, tidak seperti musim-musim pada biasanya. Lalu yang kedua modal kerja siklis, nah yaitu modal kerja yang jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh fluktuasi konjunktur. Lalu yang ketiga modal kerja darurat. Nah, modal kerja ini jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh keadaan-keadaan darurat yang terjadi di luar kemampuan perusahaan.
Lanjut ke kebijakan dan sumber modal kerja. Nah, kebijakan modal kerja ini memiliki 3 kebijakan. Yang pertama, kebijakan konservatif. Nah, kebijakan konservatif ini merupakan pemenuhan modal kerja yang lebih menggunakan sumber dana jangka rencana banyak panjang dibandingkan sumber dana jangka pendek. Lalu, kebijakan yang kedua ialah kebijakan moderat. Nah, kebijakan ini memiliki arti perusahaan membiayai setiap aktiva dengan dana yang jangka waktunya kurang lebih sama dengan jangka waktu perputaran aktiva tersebut. Lalu kebijakan yang ketiga ialah kebijakan agresif. Nah, dalam kebijakan agresif ini perusahaan mendanai asetnya dengan sumber dana jangka pendek. Lanjut ke sumber modal kerja, ini ada 4. Yang pertama ada hasil operasi perusahaan. Lalu yang kedua, penjualan surat-surat berharga. Yang ketiga, penjualan aktiva tetap. Yang keempat ialah sumber-sumber lain seperti kredit bank, pinjaman jangka pendek, hutang dagang juga, dan lain-lain. Lanjut ke fungsi manajemen modal kerja. Fungsi yang pertama ialah menyesuaikan perubahan tingkat volume produksi dan penjualan. Jumlah modal kerja sangat tergantung pada volume kegiatan bisnis. Makin tinggi kegiatan bisnis, makin besar modal kerja yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan tersebut. Lalu, fungsi yang kedua ialah membantu memaksimumkan nilai perusahaan, yaitu dengan cara memperkecil biaya modal untuk meningkatkan hasil atau return. Nah, makin besar modal kerja diperoleh dari pinjaman jangka pendek tanpa bunga, misalnya dari para pemasok, maka makin kecil dari sumber modal permanen, dan dengan demikian akan menurunkan biaya modal. Penentu besarnya modal kerja. Nah, ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kebutuhan modal kerja. Yang pertama, skala usaha perusahaan, lalu aktivitas perusahaan. Yang ketiga, volume penjualan. Yang keempat, perkembangan teknologi. Yang kelima, periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja. Lalu yang terakhir atau yang keenam, pengeluaran kas rata-rata setiap hari. Nah, untuk menentukan besarnya kebutuhan modal kerja ini, metode yang bisa digunakan ialah sebagai berikut. Yang pertama ialah metode keterikatan modal kerja. Nah, metode ini berfungsi untuk menentukan besarnya modal kerja. Dengan menggunakan metode ini, ada 2 faktor yang perlu ditimbangkan, yaitu yang pertama, periode terikatnya modal kerja, dan proyeksi kebutuhan kas rata-rata per hari. Nah, semakin lama periode terikatnya modal kerja, maka semakin besar jumlah kebutuhan modal kerja, dan sebaliknya juga. Lalu metode yang kedua ialah metode perputaran modal kerja. Nah, dengan cara menghitung perputaran elemen pembentuk modal kerja, seperti perputaran kas, perputaran piutang, dan juga perputaran persediaan. Demikianlah video penjelasan saya mengenai manajemen modal kerja. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga apabila ada penjelasan yang kurang dipahami, karena saya juga masih belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.